Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir dari pengembangan aplikasi mobil dengan RESTful API dan aplikasi JWT. Untuk ringkasan studi kasus, Tokopedia, aplikasi katalog produk Tokopedia. Untuk komponen ada backend, yaitu dimana kita menggunakan di sini itu Laravel sebagai REST API-nya, dan folder API dan folder bernama dengan API copy. Dan di sini ada kedua itu aplikasi frontend-nya. Dengan folder bernama toko frontend untuk identifikasi menggunakan JWT, dan statement element menggunakan Flutter, block event, statement kemudian entitas utamanya kategori 1, produk banyak. Ringkasan studi kasus yang dipilih adalah katalog produk Tokopedia. Berbeda dari contoh materi tulis kategori dan atau post, aplikasi ini memiliki dua entitas utama di luar user, yaitu kategori produk, misalnya kopi susu, kopi hitam, dan kopi, dan produk kopi dengan gambar harga dan stok. Dengan relasi one to many, satu kategori memiliki banyak produk. Alasan mulai studi kasus ini konsepnya karena memang kita memfokuskan relasi data nyata kategori produk, sehingga cocok untuk menunjukkan relasi database upload gambar serta informasi yang JWT serta menyeluruh di backend dan platform. Backend berjalan dengan baik di Laravel dan Microsoft dibuat berurutan ada pada database, dan di sini kita menambahkan itu migration. Untuk karena produk buat perike kategoris, kolom product ID pada tabel produk diberi one delete cache date. Artinya jika sebuah kategori dihapus, seluruh produk di dalamnya otomatis ikut terhapus. Kemudian model kategori relasi has many, publication product has many. Vision kategori blocks, sehingga memiliki lokasi waktu sensor gambar. Mengatur produk memiliki file lebih lengkap dari contoh kelas ini.
agak ganti sedikit. Di sini saya sudah menjalankan aplikasinya itu. Kemudian di bagian Flutter kita jalankan saja. Kita matikan dulu dan kita langsung lakukan run. Ini nomor 2. Di sini kita menggunakan Ubuntu JWT, autentifikasi JWT. Jadi autentifikasi menggunakan paket JWT itu ada APO untuk regis, untuk login, untuk layout, dan untuk klik sendiri, ambil data user yang sedang login, dan refresh perpanjang atau refresh token. orang masing-masing saya belajar. Protokol API berfungsi sebagai dua kontrol utama, menangani logik crack, kategori controller, dan produk controller. Kedua memiliki metode index show, store update, distort, dan format proportional konsisten. Di sini Flutter terintegrasi dengan API service HTML client. Untuk API-nya di sini kita menggunakan API URL. Kemudian kita akan menggunakan aplikasinya. Kemudian kita daftar di sini. Kita akan melakukan registrasi. Itu kita namakan kamu dengan email Chris terus gmail.com dan password 1-8 saja. Kemudian kita melakukan pendaftaran. Kita masuk ke mail, kemudian password 1, kemudian masuk untuk aplikasi sendiri. Di sini kita sudah memasukkan, kita menambahkan kategori yaitu kopi, simpan, dan bisa kita lagi tambahkan dengan nama susu atau bukan kopi misalnya agen makanan. Kita simpan saja. Kemudian kita masuk ke produk, kita memilih tambah produk yang akan dipilih.
kita pilih foto ini, kategori kopi, kita masuk kopi dan nama produk kopi Silong dengan harga Rp12.000. Kemudian ada di sini stok, ada status, punya deskripsi, kopi hitam pekat, dan kita klik simpan. Masuk. Di sini kita lihat saja pada di dalam kemudian di cons API itu sedang berjalan. Untuk publishernya itu kita mendapatkan Flutter block with link routed HTTP, laser reference, image, picture, dan checknet image. Kita sudah memiliki akun sebelumnya, jadi jika kita memasukkan dengan paspor yang sama. Kemudian di sini ada Android, bagian apps. Di sini di sini juga berjalan untuk database sendiri. Dan untuk menyiapkan database kita menggunakan SQL, dimana SQL ini MySQL ini saya sudah hubungkan ke dalam database dengan nama database itu API copy dan menggunakan username, root, dan password yang kosong. Kita masuk saja ke dalamnya. Nah, di sini kita menggunakan data. Dan di sini ada kategori untuk database itu sendiri. Kita memiliki ada ID, nama, click add, and add data. Di sini ada file jobs, ID, dan ini net migration. Di sini ada data migration yang kita masukkan ke dalam database. Dan di sini ada untuk struktur preset token dan pasportnya. Kemudian di sini untuk personal access tokennya. Kemudian di bagian produk kita strukturnya ada puncak gambar, kategori ID pesanan, nama, terus price pesanan, stok berapa, deskripsi, tanggal pembuatan. Kemudian di sini ada username untuk mengisi mendaftar yang lain, dan paspor yang telah dibuat. Untuk routernya sendiri kita memasukkan API, kita menggunakan router, auto controller, kategori dan produk. Kemudian untuk auto control untuk registernya,
dan untuk router loginnya. Kemudian endpoint publik yang tidak butuh token, terus ada endpoint terus JWT yang wajib header internet token, ada store update dan directory. Begitupun channel dan lain-lain. Dan ini adalah database API yang telah dibuat sebelumnya. Untuk bagian libnya sendiri kita menggunakan core dengan main dartnya, kode main dartnya, dan di sini kita menggunakan untuk router dartnya sendiri. Dan ini adalah tampilan PLMP toko virtual dari Dart Tools yang kita ambil dari VSCode.json. Untuk versi libnya sendiri, untuk versi 2 introduction. Kemudian di bagian lib juga kita tambahkan core, itu cons, API cons dan service API service. Untuk blok modelnya kita menggunakan kategori model. Ini referensinya sama-sama. Kita refresh saja. Di sini kategori sudah bertambah menjadi 4 dan produk yang kita tambah tadi menjadi 1. Untuk pengkodeannya nanti saya perbaiki, karena untuk penggunaan fotonya ini masih belum terbaca di dalam aplikasinya ini. Dan untuk kalau kita masukkan manual di dalam Chrome, fotonya muncul, tapi jika kita menjalankan di dalam aplikasinya itu, fotonya tidak bisa berjalan. Di sini saya tadi menggunakan untuk mengambil tokennya itu. Di sini cara kerjanya. Untuk mencoba memasukkan email dan menulis secara manual pada CMD, dan untuk mengeluarkan
tokennya kita menggunakan kode seperti ini di atas, dan jika login berhasil, tokennya itu akan muncul. Di sini saya belum menerapkan penggunaan Postmate karena masih kendala dengan aplikasinya. Aplikasi sederhana ini akan tetap saya kembangkan ke depannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam WA. Saya login dulu, dan di sini saya akan masuk ke dalam GitHub yang telah saya buat sebelumnya. Untuk aplikasinya sudah saya masukkan untuk bagian backendnya di dalam sini, dan link akan saya cantumkan pada deskripsi video dari YouTube. Dan ini untuk bagian frontendnya. Di bagian IP copy itu sudah ada database SQL-nya, dan aplikasi ini akan terus saya update ke depannya untuk berkembang lebih baik lagi menggunakan REST API. Karena saya memang betul-betul masih kurang memahami, saya akan kembangkan lagi ke depannya. Sekian dari presentasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan selama presentasi ini, dan kedepannya saya akan memperbaiki. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.